banjir bandang yang melewati dam yang dibangun dan terjadi juga putus jembatan. Sukabumi kembali berduka. Posisi Ganesha Gan. Ya, Ganesha depan sekolahan ini, Pak. 27 Oktober silam, banjir bandang menerjang dua kecamatan sekaligus, Cisolok dan Cikakap. Akses menuju Batu CSKP. Nyaris 3.500 jiwa terdampak dan ratusan rumah terendam lumpur. Padahal, beberapa tahun silam kawasan ini diguncang bencana yang sama. Apa yang sebenarnya menjadi akar permasalahan? Tim Indonesiaku pun menelusuri titik paling parah terdampak, yaitu Desa Cikahuripan. Beruntung, akses yang kami lalui telah dapat dilalui setelah sebelumnya harus terputus karena lumpur yang tebal. Menaungi setidaknya 2.000 kepala keluarga, kondisi desa masih sangat memprihatinkan. Air masih menggenang di sejumlah titik, sementara barang-barang terlihat berserakan di sepanjang jalan. Seperti inilah kondisi banjir di Desa Cikahuripan, banjir bandang. Penanganannya cukup cepat, ya. Jadi kalau lumpur di dalam rumah itu sudah disemprot keluar, jadi sisa yang ada di jalanan. Nih bisa dilihat di bagian luar rumah tuh lumpurnya udah mulai masih banyak ya, tapi setidaknya di dalam tuh lumpurnya udah mulai keluar lah, udah bersih gitu. Jadi sekarang lebih lagi proses pemulihan aja untuk bersih-bersih. Tapi di luar juga masih kelihatan barang-barang yang emang banyak kebawa dari banjir bandang kemarin. Kita lanjut ke sana kalian. Bencana ini bukan yang pertama kali terjadi di Cisolok. Banjir serupa pernah terjadi di tahun 1995 yang kemudian berulang di tahun 2014. Namun, banjir bandang tahun ini menjadi yang paling parah dengan dampak kerusakan yang lebih berat. Sebanyak 9 desa terdampak, longsor terjadi di 8 titik dan banjir terjadi di 43 lokasi. Tak hanya perkara ekonomi dan sosial lain, bencana juga menghantam sekolah, tempat harapan anak-anak Cikahuripan tumbuh dan berkembang. SD Negeri Cikahuripan menjadi saksi bisu banjir bandang yang tak pandang bulu. Ini dulu kelasnya kita tuh di sini. Sebagian dinding ruang kelas jebol, sekaligus meluluh lantakan segala yang ada di dalamnya. Oh, ini dulu kelas kamu di sini ya? Iya. Kamu gimana ngelihat kelas kamu kayak gini sekarang? Sedih ya. Biasanya tiap hari kan pasti belajar di sini bareng-bareng sama guru gitu ya. Salah satu yang kini tak bisa bersekolah adalah Sera. Tadi nyampe sini jam berapa? Bagaimana tidak? Banjir setidaknya membuat 9 ruang kelas dan kantor nyaris tidak dapat digunakan. Tak hanya gedung yang terendam lumpur, Sera harus mendapati fakta bahwa buku pelajarannya di sekolah sebagian tersapu oleh banjir. Kalau rumah kamu kondisinya gimana? Aman, tapi cuman kayak baju sekolah pada basah sama buku gitu. Hari-hari yang biasa dilalui dengan belajar pupus sementara waktu. Bersama 138 murid lainnya, siswi kelas 6 ini hanya bisa berharap sekolah bisa cepat direnovasi sehingga kegiatan belajar mengajar segera pulih. Semoga ini dibenerin, terus ditingkatin biar kalau ada banjir itu kan ke atasnya. Iya. Selain peralatan mengajar, SDN Cikahuripan juga kehilangan banyak aset seperti laptop sampai alat proyektor. Seolah belum cukup, dokumen-dokumen yang menyangkut kesiswaan dan guru, bahkan data pokok pendidikan juga hilang atau rusak tersapu air. Pihak sekolah sendiri sebenarnya telah mendapat informasi bahwa rehabilitasi sekolah akan menjadi prioritas bagi pemerintah daerah.
Sementara untuk buku pelajaran yang tersapu banjir, kemungkinan akan mendapat bantuan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Tapi untuk sementara waktu, mereka harus berpikir keras bagaimana anak-anak tetap mendapat pengajaran yang layak. Langsung katanya. Makanya untuk kedepannya, untuk kegiatan pembelajaran, mungkin Ibu mencari dulu tempat atau lokasi yang terdekat. Sudah koordinasi dengan pihak madrasah yang ada di lingkungan di sini. Tapi kalau ada sekolah yang terdekat, ada di Cisolok, cuman hambatannya jembatan putus. Iya, jadi nggak bisa dipaksakan. Sementara mungkin di madrasah, tapi kemarin ada bantuan untuk kebersihan lokasi yang dari Stupa, alhamdulillah udah 3 lokal bersih. Iya, cuman depannya aja yang masih ada lumpurnya. Efek tingginya lumpur juga sangat dirasakan warga yang sedang membutuhkan sumber air bersih. Bahkan warga mau tak mau harus mencuci baju yang sempat terendam lumpur di sungai yang baru saja meluap. Meski harus sedikit bekerja lebih keras, membuang baju tentu bukan menjadi sebuah pilihan. Salah satunya adalah Upen. Wanita parubaya ini benar-benar merasakan kekagetan luar biasa ketika air bah datang menyapu rumahnya. Iya, habis belas emang Pak Ojan 10 kilo. Ditaruh di ember, ditutupin pakai cobek. Pas tahu-tahu nak banjir nyangka ketolong. Iya, nggak ketolong. Habis kan dapurnya roboh, bawa langsung semua habis, nggak ketolong, paksa kirim, paksa di sana loh. Yang itu yang ditolongkan di tengah rumah, kata perabotan. Itu dapur mah habis, nggak ada sisa. Paksa kapel masih habis, tempat nasi, jadi kok apa habis. Habis semua ya Bu ya? Semua nggak ada yang ditolong gitu. Bagus. Banjir bandang ini juga bukan yang pertama kali dialami Upen. Hanya saja, baru kali ini Upen harus menghadapi semua sendirian. Suaminya telah meninggal sejak 3 tahun silam. Biasanya, Upen pun bisa memprediksi ketika air mulai meluap. Upen hafal betul suara khas air sungai yang mulai meluap dan menjadi tanda untuknya untuk menyimpan barang di tempat yang aman. Tapi kali ini, semua isyarat itu tidak berlaku. Bahkan untuk menyelamatkan diri pun, Upen harus dibantu tetangganya. Pas mau lari kayak ini segini. Ibu pas sadar airnya udah segini. Sini. Ibu kan ditolong sama tetangga. Ayo. Ditolong. Ini kayak kaki sampai solokan ketinggalan batu. Apa kayak nggak tahu ini kaki. Nggak ditahan gitu. Sampai ke solokan nolong gimana? Coba ibunya nggak betul. Ayo dapur mah tinggal ini pos ronda. Pos ronda teh ada pos lari depan. Ya karena limpahnya ke ini ke dapur, tak langsung roboh. Pasca musibah, Upen tetap memilih tinggal di rumahnya yang tersisa. Ia tak mau pindah atau menumpang di tempat keluarga karena tak ingin merepotkan siapapun. Baginya, tetangga di sini sudah seperti keluarga sendiri. Ya, ada takut mau gimana lagi atuh Neng. Nggak apa adanya teh begini. Mau lari kemana? Menginap kemana, Neng? Habisan harus punya uang kalau di nginep mah, Neng. Itu nginep di saudara nih. Ini jauh kena banjir gitu, Neng. Nggak mau gimana lagi. Kalau anak dekat mah pasti ke anak, kan jauh anaknya. Jauh semua. Waktu itu hujan biasa. Pas saya di kantor desa itu orang pada keluar. Pas saya keluar, ternyata katanya banjir.